Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin menjelaskan relevansinya uji panggang oli. Jadi penulis sudah rilis 9 video. Ya, video terakhir salah nama ya, harusnya itu nomor 9 tapi kasih nomor 8, membandingkan antara bimoli dan tropikal, di mana tropikal yang mendidih duluan, yang jadi coklat duluan, yang menguap duluan. Uji panggang oli ini ada beberapa yang protes ya. Loh, uji panggang seperti itu kan nggak relevan karena nggak ada gesekan, nggak kayak di mesin. Harusnya uji itu dilakukan di mesin untuk biar biar sesuai dengan kenyataan gitu loh. Kalau diuji dipanggang gitu nggak sesuai dengan kenyataan. Jadi disebut nggak ada gesekan, nggak ada kocokan. Ya betul, betul itu betul. Terus ada juga yang ngomong suhu oli, ruang oli nggak mungkin sepanas itu, nggak mungkin sepanas kompor, nggak mungkin bisa apa jenenge apa jenenge sama, itu nggak mungkin lah ya. Kalau kompor berapa sih suhu kompor itu? 160 derajat ya suhu goreng itu ya. Itu udah tinggi sekali itu ya. Udah tinggi sekali. Nggak mungkin katanya ya gitu. Mesin ya apa? Memang penulis tahu mesin itu ada mekanisme matinya. Kalau yang penulis sudah jelaskan sebelumnya kan mati suhu berapa itu 135 derajat lah kira-kira segitu, terus dianggap berbahaya sekali. 120 is apa jenenge termasuk overheat ya. Ya apa sih yang ngomongin motor trend itu, nanti penulis kutipkan lagi yang dari motor trend itu suhu berapa. Motor trend pakai Fahrenheit sih ya, gak susah jadinya. Nanti tak kasih derajat celciusnya lah ya, cek pas. Yang jelas iya, suhu wajan itu panas ya. Terus apa lagi ya, sama satu lagi yang protes apa ya, oh ya, kondisi udara bebasnya. Jadi di mesin itu udaranya nggak bebas kayak di kompor. Kalau di kompor itu bebas kena udara terbuka, kalau di mesin enggak. Nah, ini kita lihat relevansinya. Kalau dari sisi gesekan, nggak semua ya uji untuk melihat kemampuan oli itu dilakukan di mesin. Contoh gampang, ngukur kinematic viscosity. Apa alatnya kayak motor? Apa kayak mesin? Enggak, sama sekali tidak. Cara mengukur viscosity kan macam-macam. Tapi nggak ada yang kayak mesin. Isinya cuma tabung, oli ngalir lewat tabung, terus dihitung waktunya sama orang ya. Kalau ada juga yang otomatis. Ada juga yang sambil dikocok-kocok ya, sambil didelep-delep. Ada yang seperti itu juga. Ya caranya macam-macam. Tapi
eh, prinsipnya itu nggak dilakukan di mesin. Jadi ngomong uji oli itu harus di mesin, enggak semua oli dilakukan di mesin. Jadi ya anu lah, kita jangan terlalu kaku gitu ya. Namanya mengetahui sifat oli, ya tentu harus butuh kondisi khusus yang bisa memberikan hasil uji yang selalu konsisten, yang selalu bisa diulang, yang bisa dilakukan oleh siapapun juga. Orang lain yang melakukan hasilnya sama, orang sama melakukan 2 kali hasilnya sama, 3 kali hasilnya sama, konsisten, replicable, repeatable, dan ya wes yang sesuai kaidah ilmiah lah ya. Wah, NMAX 3, NMAX, cuma yang depan ini yang generasi baru. Jadi eksperimen itu harus ada konsistensinya. Terus uji panggang yang dilakukan di atas kompor ya, itu apa ada yang mirip-mirip kayak gitu? Penulis nemu 4 atau 3 ya. Kalau nggak salah 4 ya, Mbo ya. Apa aja ya? Yang pertama adalah uji oksidasi. Jadi tujuan pertama penulis manggang oli itu karena ada request dari bro, ada permintaan uji panggang bahwa kayak yang lain-lain. Barangkali bisa memberi informasi. Ya penulis buatnya asal-asalan. Pertama, wah hancur balapur ya, nggak anak cekungan itu, nggak bisa dapat hasilnya. Penulis tertarik untuk melakukan uji panggang ini adalah karena ingin menguji oksidasi. Ya penulis awalnya sih skeptis ya. Ya karena sering diomong-omongi minyak goreng ini mudah teroksidasi, dan ya penasaran lah kalau dibandingkan gimana sih ya. Oksidasi bagaimana sih ya. Oksidasi itu ya yang penulis tahu kalau dipanasi dilihat mana yang berubah warna lebih dulu. Ya asli loh lah ya. Asli penulis itu nggak nyangka bahwa ternyata minyak goreng itu justru yang paling stabil, tidak teroksidasi, tidak berubah warna, tidak menguap lebih dulu. Jadi kan ya selama ini diomongin kalau minyak goreng itu pasti bakal menguap lebih dulu itu, hilang dulu itu, teroksidasi dulu itu, jadi kerak dulu itu. Ditakut-takuti gitu ya, entah mereka sumbernya dari mana, tapi penulis ya tahu juga dari penelitian salah satu kelemahan minyak goreng itu adalah mudah teroksidasi. Penulis panggang ya, ternyata malah oli mesin dulu yang teroksidasi. Banyak oli ya, termasuk yang sampai katanya yang ngakunya oli full sintetik, 100% sintetik, all sintetik based. Ya penulis nyobanya gak banyak sih ya, yang penulis punya ya.
Dari yang penulis punya ini ternyata ya lah, nggak ada yang bisa melawan minyak goreng ya. Minyak goreng ini yang paling stabil, paling tahan oksidasi. Nah, diomongi nggak relevan, nggak gitu, penulis penasaran. Diomongi suhu minyak apa saat manggang oli itu nggak pernah terjadi di mesin, penulis penasaran. Emang gimana sih kalau caranya industri ya, caranya standar olinya sendiri bagaimana? Bagaimana caranya standar oli menguji oksidasi? Ada juga menguji penguapan, ada juga menguji deposit. Jadi ada 3. Penulis kok nemu 4 apa ayo. Wis pokoknya ada 3 lah yang penulis tahu. Penulis awalnya juga cari 3. 2 sih, 2, yang 1 ketemu lagi waktu lagi set. Yang pertama penulis cari tentu adalah oksidasi. Oksidasi ya tentunya yang relevan, yaitu oksidasi untuk oli mesin. Oksidasi untuk oli mesin, penulis nemu apa? ASTM D4247 kalau nggak salah ya. Di ASTM D4247 tersebut dijelaskan bahwa untuk oli yang punya kekentalan 4 sampai 20 CST untuk KV100-nya itu pakai uji itu. Uji tersebut dilakukan di suhu 160 derajat Celcius. Dan ini dilakukan di situasi di mana tempat pembakarannya itu diisi udara, oksigen ya, diisi oksigen. Jadi tujuannya wis gimana caranya ekstrim lah terjadi oksidasi. Namanya ASTM 4247 itu TF out ya, thin film oil uptake test, thin film oil uptake test. Lah uptake itu apa terjemahannya? Nyedot oksigen kali ya, uptake bola. Jadi itu. Jadi ini udah menjawab mengapa kok ujinya itu penulis pengujinya pakai udara bebas ya. Itu dianggap nggak relevan karena ya di mesin udaranya kedap. Tapi ya ternyata dari ASTM-nya sendiri melakukan ujinya justru dikasih oksigen. Jadi dikasih oksigen itu, dikasih oksigen, suhunya dikasih 160 derajat. Ya penulis nggak tahu ya, uji yang penulis lakukan dengan api kecil, api paling kecil dari kompor penulis itu berapa suhunya. Ada yang rekomen penulis pakai pengukur suhu makanan ya. Ada alatnya, penulis sudah beli belum nyampe. Moga-moga nggak rusak, moga-moga bisa dipakai. Penulis pakai yang digital. Itu ngukurnya antara berapa? 30 sampai 300 kalau nggak salah. Entah akurasinya kayak gimana, nanti penulis cek dengan air mendidih ya. Air mendidih itu berapa suhunya. Nanti itu penulis pakai acuan. Lumayan ya beli itu ya, bisa untuk mengukur suhu oli. Penulis baru kepikiran suhu oli ketika jalan ya, habis penulis geber
gitu berapa suhunya. Penasaran mestinya. Nulis penasaran. Nanti bisa lihat suhu oli aktualnya berapa lah. Kalau sepeda motor kan enak ya, bisa dicelup no dari dipstick ya. Kena suhu mesinnya ya rapopo, tapi ya pengen ngukur suhu oli ketika habis digeber gimana ya. Ya terus apa mang? Yang jelas dari hasil dari uji ASTM-nya sendiri kayak gitu untuk oksidasi. Jadi untuk oksidasi suhunya adalah 160 derajat. 160 derajat dan itu dikasih oksigen. Yang penulis lakukan adalah pakai kompor gas dengan api paling kecil ya, sekecil mungkin. Terus dibiarin. Ya tentu kalau di kompor gas gitu suhunya nggak terkendali. Itu mestinya makin lama makin panas karena buktinya makin dibiarin makin banyak asapnya sampai akhirnya terbakar. Enggak. Kalau yang terbakar itu terjadinya karena penulis pakai apinya terlalu gede karena nggak sabaran. Cek suwe nih ujinya. Harusnya pakai api kecil aja cukup. Tapi ngenteni ini suwi ya. Ya harusnya pakai tripod. Gak punya tripod. Terus yang kedua yang penulis pengen cari itu adalah evaporation loss. Evaporation loss ini angkanya gede-gede kan, 11%, 12%, 15%. Ada yang kecil juga 6%. Kok bisa banter banget penguapannya ya? Itu suhu berapa itu? Dan penulis pun cari ketemu ASTM berapa? 5.800 kalau nggak salah. ASTM D5.800 itu adalah uji untuk evaporation loss. Sayangnya untuk uji ini di ASTM-nya sendiri nggak menyebut suhunya berapa. Penulis harus cari sumber lain. Sumbernya ada yang beda sendiri, tapi sepakatnya itu adalah ujinya dilakukan di suhu 250 derajat. derajat. Jadi oli untuk tahu tingkat penguapannya berapa itu dipapar sama suhu 250 derajat. Loh, kan mesin nggak nyampe gitu mas, nggak sampai segitinggi itu. Di mesin kan suhunya mek piro 110, 100. Ujinya kok sampai 250 gitu. Kok bisa? Ya, jangan tanya penulis. Tanya sana sama ASTM doa lagi. Wes ngerti di mesin itu maksimalnya paling cuma 100 derajat tapi roh. Tapi kok ujinya dilakukan di 250 derajat? Kenapa? Itu suhu oli dipapar suhu 250 derajat, terus diwaktui 1 jam. 1 jam menguapnya berapa? Kompor penulis waktu uji sampai lihat penguapan juga. Itu kayaknya lebih dari 250 derajat ya. Kayaknya gitu. Karena kan ya itu loh. Sampai Prima XP yang segitu bisa habis dalam waktu beberapa menit kan ya. Berapa? Maksimal 5 menitan gitu kan. 5 menit mulai dari beberapa tetes jadi habis sama sekali. Jadi habis ya. Ya penulis hentikan ketika Prima XP-nya sudah habis. Evaporation loss berapa itu ya?
50% kali ya. Nggak tahu lah. Makanya mungkin penting juga ya mengetahui suhu. Ya moga-moga lah pakai alat pengukur suhu nanti bisa ketahuan suhunya berapa, temperaturnya berapa. Moga-moga dapat yang bagus. Jadi sekali dipakai langsung oke ya. Karena ribet juga kalau balik-balik, ongkos kirimnya bisa jadi lebih mahal. Ya wes, habis itu evaporation loss ya 250 derajat. Terus deposit, oh iya depositnya penulis nemu 2. Yang satu apa sih deposit? Oh apa sih? Pokoknya yang deposit satu ini nomor berapa? Piro sih kodene wis sembuh lali. Yang deposit yang satu ini suhunya adalah 285 kalau nggak salah, 285 derajat. Lebih panas malah ya. Ini untuk mengetahui deposit yang dihasilkan oleh oli mesin. Jadi untuk mengetes depositnya oli mesin itu dia pakai suhu 285 derajat. Entah kenapa ya, jok takut aku. Tanya sana sama stm.org. Kok goblok banget ngetes deposit kok pakai suhu setinggi itu ya. Penulis sendiri ngetesnya nggak tahu apa termasuk deposit atau enggak, karena kerak-keraknya itu terbentuk di sekelilingnya oli, bukan di bagian olinya. Penulis nggak tahu itu termasuk deposit atau enggak ya. Mungkin iya ya. Terus yang selain itu ada deposit lagi, yang ini hubungannya dengan mesin turbo. Mesin turbo atau di ring piston kalau nggak salah. Di crown, di bagian pinggirannya ring piston. Kalau nggak salah gitu ya. Nah, kalau ini suhunya lebih bervariasi. Jadi selama pengujian suhu naik turun dari 200 hingga 480 ya. Jadi suhunya jauh lebih bervariasi lagi. Naik turun. Loh, kok setinggi itu 480? Kayaknya ya, kayaknya. Ini mengikuti suhu ruang bakar. Karena kan ya ruang bakar ya kira-kira di atas 450 derajat lah. Karena ya yang dicari adalah kerak kronnya ring piston ya. Nah, ini dilakukan di suhu tinggi. Ya selama ini hasil uji apa jenenge panggang ini konsisten dengan ya apa jenenge dengan apa yang dirasakan, dengan feeling dari mereka-mereka yang sudah mencoba menggunakan minyak goreng sebagai aditif oli mesin. Konsisten loh uji panggang oli itu. Contoh hasil yang konsisten itu adalah ketika yang manggang oli yang nyoba minyak goreng ini ngomong bahwa kalau pakai minyak goreng di mesin yang vampir oli itu rasanya olinya makin lama makin encer. Terkesan bahwa olinya itu menguap duluan, terus akhirnya minyak gorengnya yang tersisa di mesin, sehingga ya karena cuma minyak goreng tok penguap olinya jadi cair, jadi lebih encer, karena ya minyak goreng itu encer
Jadi itu, nah ini konsisten dengan percobaan yang penulis lakukan ya ketika mencampurkan Prima XP dan minyak goreng. Prima XP-nya nguap duluan. Jadi campuran Prima XP ini bening terus selama percobaan. Ketika Prima XP yang utuhan yang 100% yang belum nggak dicampur itu sudah mulai coklat, yang campurannya belum. Yang Prima XP-nya sudah mulai berkurang, nah baru yang campuran Prima XP dan Bimolinya mulai berkurang juga. Tapi yang menghilang cuma Prima XP-nya. Nah, ini konsisten dengan yang di feelingnya. Terus yang berikutnya adalah ya dari sifat minyak gorengnya sendiri yang lebih sulit menguap. Banyak yang ngomong kalau begitu pakai minyak goreng vampir olinya sembuh. Ya ini salah satunya ya bisa jadi karena minyak goreng emang lebih sulit menguap. Ya walau ya ada juga yang ngomong ini karena kalau pakai minyak goreng nggak rembes, jadi valve-nya juga jadi nggak bocor. Ya entah ya, kalau yang terakhir ini yang apa ya bikin seal valve-nya jadi mampet lagi, penulis kurang tahu ini apakah karena campuran minyak gorengnya, karena bimolinya, atau karena pakai mesrannya. Jadi kan ada pakai mesran ya. Jadi seringkali kan rekomendasi penulis mesran SA40 campur bimoli. Nah, bimolinya ini yang nggak tahu yang mana ya yang bikin valve-nya sembuh. Terakhir ya penulis apa buat artikel soal apa sih, soal kekentalan ya, kekentalan ya, suhu oli kekentalan oli itu sangat sensitif terhadap suhunya ruang oli. Jadi penulis pakai penelitiannya Richard Whitman. Dia ngomong bahwa oli itu kekentalannya bisa berubah ekstrim dan ditunjukkan grafiknya. Di situ bisa lihat bahwa semua oli itu makin lama makin encer, tapi tingkat makin encernya tergantung oleh yang namanya viscosity index. Bukan tergantung ya, bisa diamati, bisa dinilai, bisa dikategorikan sebagai viscosity index. Nah, si bro Yudi ya, lagi-lagi ya, dia termasuk anti minyak goreng kali ya. Dia ngomong apalagi minyak goreng yang encer, ketika makin panas makin encer itu ada angkanya piro. Semua oli kalau kena panas makin encer, kecuali yang polimer itu. Makin panas malah makin kental ya, kalau yang namanya aditif polimer yang perubah viscosity itu memang spesial lah. Tapi kalau untuk oli, bahan dasar oli grup 1, 2, 3, 4, 5 itu kalau makin panas ya makin encer. Nah, kekentalannya asli nih piro, kekentalannya berapa, viscosity indexnya berapa. Nah itu bisa didapat keterangan
keterangan idealnya. Jadi bisa diperkirakan itu kekentalannya berapa. Nah, kalau dari datanya ya penulis cari berapa kemarin itu ya. Ada kan yang mengukur viscosity dan viscosity indexnya RBD palm olein ya. RBD palm olein kalau yang nggak tahu minyak goreng itu. Minyak goreng adalah RBD palm olein. Itu ada yang mengukur. Nanti penulis cantumkan lah. Ya wes lah gitu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.